Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Para sahabat sekalian, hari ini kita jumpa kembali di channel dakwah kita untuk tentang kebaikan, tentang kebenaran dan kesabaran. Alhamdulillah, hari ini bersama Mas Rizky. Rizky ya, Iya. Mas Rizky asal dari Jakarta ya. Jakarta ya? Jakarta. Jakarta bukan ya? Bukan Ya, dari Jakarta. Yang dari dari Jakarta. Ini Mas Rizky termasuk Gen Z ya, generasi ini ya. Iya. Kalau saya kan generasi old, generasi masa lalu ya. Nah, kalau menurut Mas bagaimana generasi sekarang ini bagaimana Mas untuk menghadapi tantangan masa depan Mas? Menurut saya sendiri sih karena apa-apa sekarang itu lebih condongnya ke sosial media ya. Jadi orang-orang itu terutama remaja sekarang ini mereka lebih banyak menghabiskan waktu di HP mereka. Jadi apa yang mereka lihat yaitu gambaran mereka untuk dunia luar. Nah, makanya saya ingin berharap ini untuk coba dikurangin gitu. Dikurangin biar kalian tuh jangan lihat dari HP aja, alamin sendiri. Dan ternyata dunia luar itu gak semenyeramkan atau gak sekejam yang kalian bayangkan. Dan kadang ada kan ya Pak yang udah melihat dari sosmed terus tanpa mereka sadari mereka tuh udah tertanam pemikiran itu. Jadi mau terjun ke dunia luar, mereka tuh enggak gitu kan, enggak kamu kayak gini kayak gini lagi. Jadi overthinking punya bayangan-bayangan ya, iya. punya bayangan-bayangan yang enggak lah. Mereka terjun kemana ini? Misalnya bahasanya kita punya bayangan sing not yang tidak. Jadi bayangan yang kan ya kayak melihat madesu gitu ya. Iya. Depan suram gitu ya. Nah, terus itu harus mulai dikurangi karena ada beberapa pandangan untuk belajar pun sekarang pakai gadget ya. Iya. Itu udah mulai kembali lagi ke buku untuk baca buku lagi gitu ya. Iya. Nah, terus untuk lagi Mas meninggalkan tadi mungkin kira-kira apa sih yang disiapkan lagi untuk generasi kayak jenengan itu loh? Apakah harus punya bayangan harus begini-begini? Kalau kita lihat mungkin ada yang peninggalan kolonial gitu. Ya. Orang itu harus pakai negeri, ya? Kolonial gitu ya. Ya. Ya bagaimana kita membangkitkan Mas Rizky ya bagaimana Mas? Ya menurut saya sendiri sih harus punya vision yang luas gitu loh. Jangan patut kepada satu arah, karena ya niatkan kemana pun Anda melangkah, niatkan itu belajar, jangan untuk mencari duit, jangan untuk mencari materi gitu lah. Niatkan itu belajar. Jadi kalian mau ditempatkan di mana-mana itu bisa beradaptasi gitu Pak. Dan ya itu kalau bisa kurangin yang sosial media itu, karena serapan itu emang jahat banget. Iya, serapan sosial media itu jahat banget. Dan jangan sampai pemikiran dari suatu orang itu mempengaruhi apa yang kalian inginkan, gitu Pak. Menurut saya untuk kedepannya gitu. Untuk bagaimana sih, kan rata-rata sekarang mau berkembang tapi susah gitu kan, karena terhalang oleh diri mereka sendiri. Terkungkung ya mungkin ya. Dia mulai misalnya harus visioner ya, visioner ke depan lagi, kemudian juga membuka wawasan ya, dengan banyak bergaul ya, tidak introvert iya. gitu Pak. Jadi karena orang itu yang beruntung ya untuk bergaul itu agak kurang ya, nanti sosial juga kurang. Jadi bagaimana
kita itu sebagai generasi muda ya, zaman sekarang harus ya membuka diri, punya waktu luas, bisa membaca dan punya pengalaman langsung guys ya. Iya, harus punya pengalaman langsung. Jadi kira ada pesan-pesan untuk teman-teman Mas Rizky? Apa? Ada pesan teman-teman? Untuk teman-teman apa ya? Ya, Kalau Mas kan asal belajar bahasa Jepang ya. iya. Kenapa kalian kok memilih Jepang itu? Karena ya dulunya memang suka Jepang gitu kan. Jadi awalnya saya itu melihat anime gitu kan, Pak. Ini ya. Ya, anime gitu. Nah, saya tertarik tuh dari anime itu. Saya belajar, saya mengambil kesimpulan, oh orang Jepang tuh begini, orang Jepang tuh gini. Apa Mas? Lebih dalam Jepang? Ya kedisiplinan mereka, Disiplin ya. ya sopan, Sopan. dan apa ya, tata krama mereka itu masih kental gitu. Oh iya. Ya, Memegang tradisi. ya memegang tradisi gitu, Oh. tradisional ya. Bahkan kadang kalau mereka ada mobil lewat, mereka jalan terus misalnya berhenti, mereka tuh minta bungkuk Bungkuk, gitu, ya. bungkuk ke mobilnya, terima kasih, jadi jalan lagi gitu. Sebenarnya kalau Jawa juga sama aja, bersama Iya. Jawa gitu ya. Tapi orang Jawa udah bilang Jawa nih Mas. Kita jadi Jawa hilang. Kalau Mas ini kan Jakarta ya. Ya, Itu kalau Betawi gimana juga? ya kita sih kalau Betawi yang saya lihat ya, karena saya juga waktu kecil nggak lama di Jakarta, tapi yang saya lihat kalau Betawi itu lebih ke nyapa sih. Kenapa ini? Iya, nyapa. Jadi langsung, "Wey!" gitu kan. Oh iya. Di say hello-nya ya. Iya, saya hello-nya tuh emang begitu. Oh, iya. Mau kemana? Gitu kan. Oh gitu. Jadi kenceng-kenceng gitu ngomongnya. Oke. Kalau tadi amat ya, nah kadang-kadang letak geografis itu pengaruhnya besar Mas. Orang yang tinggal di dekat makam, kuburan, kalau ngomong pelan-pelan, gimana? Oh. Kan tinggal di pegunungan atau di pantai, woi, halo, gitu-gitu. Iya. Ya, di pasar ada lagi, nanti banyak ribut di sana. Jadi memang kadang letak geografis juga punya pengaruh sedikit. Lingkungan lagi, lingkungan. Iya, lingkungan. Jadi kan, jadi kita menciptakan lingkungan yang baik kan, untuk generasi muda kita, untuk punya wawasan yang luas, kemudian visioner ya. Iya, Jadi kemudian untuk ke depan masalah kerja Mas itu gimana? Apakah harus cari kerja atau kerjaannya mencari pekerjaan? Ya tentunya kita harus cari kerja. Jadi kita yang mencari pengalaman. Jangan nunggu disamperin, nunggu apa. Karena kalau menunggu itu kita kapan melangkahnya? Melangkahnya pelan. Tapi kalau kita yang nyari kan ter. Iya, saya malah menceritakan nama kerja itu ya. Ya, menciptakan, lebih baiknya menciptakan lapangan kerja. Dan kerjaannya mencari pekerjaan. Jangan sampai gitu. Kan gitu ya. Iya. Dengan kita mencari kerja, bisa kita punya kreativitas. Dan ya ini pesan untuk teman-teman yang sedang mencari kerja, jangan putus asa, karena kan ya rezeki orang-orang itu kan beda-beda ya Pak. Pasti ada waktunya. Namanya rezeki tidak akan tertukar. Ya. Kalau rezeki itu rezeki. Jadi rezeki atau tadi kisah Allah tuh menjamin Ya. rezeki setiap hambanya. Jadi tiap hamba itu dijamin rezekinya, namanya dulu saja rezekinya. Nah, itu namanya laba-laba sih. Ada rezekinya masing-masing. Dia hanya diam di rumahnya itu datang juga. Ada cicak juga sama tuh. Iya. Cicak itu kan di dinding, cicak di dinding. Diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap lalu berangkat. Jadi kenapa cicak dapat rezeki? Karena dia mau bergerak. Ya, diam-diam merayap. Datanglah nyamuk, hap. Jadi generasi muda harus mau bergerak, jangan hanya diam. Iya. Gitu Mas sekalian, semoga bermanfaat. Saya Rizky, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.